baru melambai tangan, perempuan, sosok perempuan. Tapi kalau dibilang kuntilanak, bukan. Saya nggak curiga ke situ. Emang Manusia wujudnya biasa. bener-bener orang berarti. Orangnya udah setengah umur lah. Istilahnya udah agak tua lah. Saya buka kaca kan, tanya, Bu, mau kemana? Kurang mana? Oh, malam-malam kok baru sampai ke sini. Tadi naik apa? Tadi naik taksi, Mas. Saya turunin di sini. Bilangnya begitu. Ya, istilahnya apa ya? Saya juga nggak punya curiga bahwa itu makhluk halus. Setelah saya keluar jarak 5 meter, saya dia pengen kencing. Nah, setelah saya kencing, di jalan, saya nyadar, nengok belakang. Nah, sekitar 5 meter seberapa sih? Iya, dekat Pak. Tengok, lah kok gelap. Nah, saya tuh di situ udah apa ya agak ketakutan lah. Gelap bener-bener gak ada rumah. Gelap, adanya pohon kepuh. Jadi yang saya yang saya dikasih tahu rumah gedongan itu pohon, ternyata pohon kepuh. Itu di wilayah Pondok Betung. Jadi menang enggaknya itu kita permisi lah dengan jalan klakson itu, dimanapun berada. Mas, oh bisa ya? Kayaknya orang terima gitu. Gimana Mas Ijab? Rasa banget sih aku. Ya bener, rasa banget. Pak Robi merasakan kehadiran. Ya orang terima aku cerita apa ya. Tapi gini aman Pak. Orang aku abot men ya. Apanya Pak? Duh, Berat. Bener gitu, orang guyonan ya. Abot. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bram di Gerhana Entertainment. Di kesempatan kali ini kita mendatangkan salah satu narasumber yang ceritanya benar-benar horor. Dari mulai kejadian membawa kuntilanak sampai bekas bercak darah di dalam mobil ada ketika setelah menurunkan penumpang dari jalan raya. Bagaimana cerita selengkapnya? Langsung saja kita masuk ke segmen ngobrol horor. Oke, Om Robi, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, Om Robi, saya langsung mempertanyakan aja ya. Awal cerita yang katanya Om Robi ini pernah membawa sosok kuntilanak itu, kejadian awalnya gimana? Begini Mas, saya mau ngobrol dengan awal ya. Dari awal kita narik istilahnya. Zaman dulu kan kita sistem narik satu-satu. Jadi satu hari narik, satu hari istirahat. Kira itu kalau bahasa taksinya zaman dulu kan bahasa di mobil itu taksi kan ngembun kan. Jadi narik sampai pagi. Namanya satu-satu. Pada saat itu saya berpasangan sama teman saya namanya Derajat. Jadi dia narik satu hari, saya satu hari. Awal kejadian itu udah lama banget sebenarnya sih. Tahun 2009 kurang lebihnya. Karena saya dulu narik taksi itu sering berganti-ganti. Kadang di Presiden Taksi, kadang di Royal. Terus apalagi ya banyak lah yang saya alami kerja-kerja itu. Waktu kejadian itu awal saya membawa ya sosok. Ya, saya nggak tahu ya. Kalau dibilang itu setan, mungkin apa ya?
Istilahnya begini. Awal itu saya narik itu mulai dari jam 7 pagi. Setelah itu saya terus siang kita kan pulang biasanya. Kalau satu rit saya bawa pulang, biasa kan ngasih bini makan. Nah dapat satu rit saya pulang dulu. Nih buat belanja kan. Nah setelah itu saya udah nggak bakalan pulang lagi sampai muter di kota nyari penumpang. Di kala itu saya hari itu banyak yang kejanggalan. Janggalan. Nah, istilahnya gini, awal pertama mulai dari malam ya. Kalau siang sih nggak ada apa-apa sebenarnya sih, kan malam. Kadang ada penumpang yang mau jahat. Malam itu pertama saya bawa penumpang itu cewek cantik. Terus ya kalau saya narik kan kalau malam pakaian saya seragam saya dicopot. Iya. Takutnya ya istilahnya cari aman lah kita. Iya. Orang mau jahat kan dari awal pembicaranya Kelihatan lah. udah masuk lah. Begini kata si cewek itu, Pak, Bapak narik dari jam berapa? Begitu cewek itu naik, terus nanya sama saya, Pak, Bapak narik dari jam berapa? Neng, saya mau nembak sama teman saya, Neng. Karena saya ini sebenarnya supir pribadi. Jadi saya ini nembak, ya maklumlah orang seperti saya kan orang nggak punya. Nyari tambahan buat dapur. Karena saya anaknya banyak. Ya udah Pak, nanti di depan saya ada teman. Setelah itu datanglah teman 4 orang, badannya jeger-jeger. Saya curiga nih, jangan-jangan saya udah punya firasat nih, jangan-jangan saya mau diapain ini ya. Terus ditanya lagi sama yang orang-orang itu, Pak, apa narik jam berapa? Diulangi lagi pertanyaan perempuan itu tadi. Saya kan udah ditanya sama cewek itu tadi yang pertama kamu. Coba tanyakan aja sama teman saya. Sudah tanyain tadi. Gak lama, jarak berapa meter lah dia turun kan. Saya muter lagi. Setelah itu turun kan saya muter lagi, balik ke kota lagi, putar. Namanya supir taksi kan tugasnya nyari penumpang. Cari bola lah. Istilahnya buat setoran, buat lebihan kan begitu. Itu saya lari ke kota, mangkal di bar-bar lah. Ya, waktu itu saya mangkal di hotel apa ya namanya, saya lupa hotelnya sih. Dapat penumpang, ini manusia biasa. Setelah malam, menjelang malam saya pengen pulang. Istilahnya, nah udah dapat setoran, istirahat dulu. Karena biasanya saya mangkal di pangkalan saya kan di Bintaro, sektor 2. Pangkalan saya kan dekat kuburan juga. Pangkalan saya itu dekat kuburan. Iya. Tapi kuburannya aman, nggak pernah saya dilihatin apa, nggak pernah. Bahkan kalau saya pengen kencing pengen apa kan masuk kuburan ada sumur. Jam berapa aja, tapi nggak ada. Tapi setelah itu saya muter lagi narik ke kota lagi. Pas jam 3 saya minggir, istilahnya mau mangkal lah, mau istirahat. Saya pulang lewat kuburan Tanah Kusir. Iya. Kuburan Tanah Kusir kan itu nikung kan begini.
tikungannya begini kan ada jembatan. Di samping jembatan itu kan ada Pool Express. Ya nggak jauh lah dari situ. Saya punya curiga lampu saya terang. Ya kalau toh memang itu manusia kan kelihatan. Harusnya ya. Ya harusnya. Nah setelah deket itu baru melambai tangan perempuan, sosok perempuan. Tapi kalau dibilang kuntilanak bukan. Saya nggak curiga ke situ. Emang Manusia wujudnya biasa. bener-bener orang berarti. Orangnya udah setengah umur lah. Istilahnya udah agak tua lah. Saya buka kaca kan, tanya, Bu, mau kemana? Kurang mana? Oh, malam-malam kok baru sampai ke sini. Tadi naik apa? Tadi naik taksi, Mas. Saya turunin di sini. Bilangnya begitu. Ya, istilahnya apa ya? Saya juga nggak punya curiga bahwa itu makhluk halus. Begitu dia naik, saya tawarin, Bu, naik depan aja, Bu, sambil kita ngobrol. Ya mau, dia maunya di belakang. Saya buka kan pintu belakang, dia masuk. Di dalam mobil juga ngobrol biasa, karena dia orang lah ya Pak. Istilahnya begini, saya tanya, Bu, asal dari mana? Saya dari Kebumen, Pak. Nah, Kebumen mau kemana? Mau ke anak saya. Emang anaknya di mana, Bu? Di Pondok Betung. Gitu. Saya biasa ngobrol, nggak punya istilahnya curiga bahwa ini makhluk halus, enggak. Kita ngobrol-ngobrol, sampai di jalan kita ngobrol terus panjang jalan. Karena dia orang Jawa, saya ajak ngomong Jawa. Kalau boleh tahu obrolan apa ya waktu Bapak? Obrolannya macam-macam. Pertama saya nanya, Ibu dari mana? Saya dari Jawa, Pak. Jawanya mana? Kebumen. Ya kenapa ke gini hari baru nyampe? Setelah udah masuk kan mobil saya. Tadi saya naik taksi, Pak. Cuman saya diturun di sini katanya orangnya mau aplus, mau pulang. Istilahnya mau pulang. Udah habis katanya. Jam 3 malam. Terus begitu setelah sampai tujuan rumahnya, rumahnya mewah sekali. Lampunya aja depan tuh kayak gedungan rumah gedung. Iya. Saya juga nggak pernah punya firasat apa-apa. Nah setelah dia udah turun ke rumah dia, ini Pak rumah anak saya, bilangnya begitu. Nah terus Ibu nggak bawa apa-apa, saya bilang gitu kan. Saya bawa jajan aja nih sih, gendongan. Kan sih nggak, yang bikin aneh kan begini Mas, apa ya? Pakainya tapih. Iya. Ya, orang Jawa seperti orang Jawa kan. Yang orang kuna gitu Pak? Iya, pakai tapih. Terus pakai baju biasa. Tapi dia gendong sesuatu. Itu ada kayak apa ya, kayak di sini di tapihnya itu ada barang lah. ada barang. Saya nggak curiga apa-apa setelah sampai ke rumah dia, baru saya punya curiga. Karena sepengalaman saya jadi supir taksi itu belum pernah ada kata-kata, Pak jangan nengok belakang. Oh iya. Kalau mau keluar Pak jangan nengok belakang. Terus di situ saya baru punya curiga. Kok saya selama jadi supir taksi nggak pernah penumpang yang mengeluarkan kata-kata begitu. Saya udah was-was. Jangan-jangan apa? Dalam hati. Ini jangan-jangan orang kok kata-katanya kayak gini. Saya nurutin. Saya takut apa ya namanya, saya udah punya firasat jadi saya takut ada apa-apa lah istilahnya. Saya keluar ke jalan raya.
Set, jarak 5 meter. Inilah pengen kencing. Saya pengen kencing dulu lah. Tapi setelah udah keluar, tapi yang bikin saya apa ya, nggak punya firasat apa-apa. Cuma saya curiga itu tuh tadi kata-kata itu. Kata-kata yang tadi. Iya. Setelah saya keluar jarak 5 meter, saya dia pengen kencing. Nah setelah saya kencing di jalan, saya nyadar nengok belakang. Nah sekitar 5 meter seberapa sih? Iya, dekat, Pak. Tengok, lah kok gelap. Nah, saya itu di situ udah apa ya agak ketakutan lah. Gelap bener-bener nggak ada rumah, Pak. Gelap, adanya pohon kepuh. Jadi yang saya yang saya dikasih tahu rumah gedong itu pohon, ternyata pohon kepuh. Itu di wilayah Pondok Betung. Merinding saya, Pak. Di sekolahan Rici-Rici. Iya. Ada sekolah Rici-Rici itu sampingnya tuh. Ya di situ. Saya udah agak ketakutan karena nengok gelap. Nah, kalau memang toh itu rumah beneran kan masa gelap. Iya pasti Itu ada pohon. kelihatan. Iya. Jadi saya kan gimana ya, punya firasat nggak takut lah istilahnya. Iya. Terus saya ngibrit deh jam 3 malam Mas. Oh, kejadian subuh. Iya. Menjelang pagi. Karena biasanya saya kalau narik kan jam 3 minggir istirahat. Iya. Nanti narik jam 5 lah, baru saya ada sewa, saya bawa. Di kala itu saya pulang ke Pangkalan. Setelah sampai Pangkalan, mobil udah berderet banyak pada istirahat di Pangkalan. Saya paling terakhir kan pulang. Akhirnya kan saya ke belakang. Pas begitu teman saya mau numpang tidur di mobil saya. Rob, kamu menarik nggak? Saya mau istirahat dulu lah, baru nyampe. Terus saya kan di warung kopi kan ada situ kan. Iya. Terus teman saya nih minta kuncinya mau saya pinggirin buat tidur saya. Setelah teman saya namanya si siapa ya? Agak lupa sih namanya, Ranto apa siapa ya? Jadi udah lama sih ya. Saya kasih kuncinya, dia parkir sendiri, saya sama di warung kopi. Ya kamu mau tidur lah, saya mau ngobrol dulu sama tukang kopi. Ngobrol, dia teriak. Setelah udah parkir, baru mau nyetel jok, begitu mau begini, darah di jok belakang. Darah. Akhirnya kan saya teriak kan saya kaget. Iya. Ada apa, Tok? Waduh, darahnya aku mau bawa ikan. Saya bawa penumpang tadi. Tapi penumpangnya aneh, saya cerita di situ sama teman saya itu. Tadi saya lucunya begini. Teman saya itu juga kebingungan. Oh, masa sih? Kalau ikan kan sebenarnya darahnya kan darah ikan seperti apa sih ya? Misalnya ya kan? Beda lah. Itu darahnya kayak bangkai lah istilahnya. Jadi menjijikan sekali. Bau nggak itu? Bukan bau lagi. Akhirnya rame di situ Pangkalan, Pak. Ngomong pada nengok. Aturan saya istirahat jadi nggak istirahat. Karena kejadian itu iya, karena ada kejadian itu ya nggak istirahat. Lalu saya cuci. Jadinya teman saya nggak jadi tidur di mobil saya kan. Saya nyuci kan belakang, cuci bersih. Tapi saya juga nyuci mobil ya sambil ketakutan karena habis bawa itu. Ya kan, jadi saya kebayangannya ini jangan-jangan masih di sini kali ya. Terus kalau saya nyuci mobil nggak tenang, berkinding mulu kan. Jangan-jangan ini orang masih di sini ya. Jadi nggak tenang lah saya.
Saya apa panggil teman saya. Tolong ini temenin saya nih cuci mobil ya. Ntar saya kasih kopi. Gitu. Itu ada yang mau teman saya. Baru saya tenang kan. Itu hawanya kayak ada gitu. Oh. Jadi Kayak seakan-akan masih di situ. iya, jadi merinding terus saya Iya. tuh. Nyuci mobil nggak tahan. Kayak perasaan di belakang saya. Iya. Karena itu ya trauma kali ya. Iya, bisa jadi gitu. Iya, jadi akhirnya ditemenin temen saya. Saya ngorbanin ngopiin nggak apa-apa dah. Yang penting Yang aman. Ya. ada temennya. Saya dicuci. Cuci, istilahnya saya baru istirahat jam 5 pagi kan nggak istirahat. Pas saya jam 5 saya istilahnya udah. Tapi saya nggak ngabarin tidur di mobil saya. Iya. Ya tidur numpang di mobil temen. Mobil saya di belakang, parkirin aja di belakang. Masih trauma. Iya, pastilah. Iya, begitu saya numpang tuh mobil saya, ada penumpang, ada sewa. Akhirnya saya kan cuma sayanya sendiri ya. Saya nggak bisa tidur di mobil saya, nungguin penumpang di luar. Ya, terus ada anak naik sepeda membantu kan, Pak mau narik nggak? Narik nih, sudah nggak ada mobil temen udah pada kabur semua pagi sih ya. Ya saya mau kan ngikutin itu membantu itu pakai sepeda, saya turutin. Memang kadang-kadang begini mas, makhluk halus itu bukan semata-mata nakut-nakutin, ternyata bawa oke juga. Masa? Setelah itu gimana ya? Saya dapat penumpang bandara. Setelah lagi. kejadian itu. Iya, paginya. Jangan, makanya jangan begini. Kita takut sama setan. Itu apa ya namanya? Kadang setan juga membawa hoki setelah kejadian. Iya. Soalnya begini, saya berumur jadi supir taksi itu belum pernah istilahnya pernah kejadian begitu tuh hanya itunya. Baru pertama kali. Iya pertama itu selama jadi supir taksi. Saya cermati kadang-kala setan menakutkan tapi bisa juga membawa hoki. Iya. Paginya saya dapat borongan ke bandara, bawa koper orang Belanda. Akhirnya apa ya, kita ngikutin ke bandara kan, antar kita pulang kesiangan. Aturan aplusnya jam berapa? Jam 7 ya, jam 8 lah lambat-lambatnya. Saya sampai jam 9. Teman saya nungguin katanya takutan, takutnya ada apa-apa. Saya akhirnya ceritakan sama teman saya semalam bawa makhluk halus. Ini mobil agak bau sedikit, bau darah. Iya. Karena nggak sepenuhnya kan dicuci langsung Hilang. kan ada bau-bau. Terus teman saya nggak mau narik. Aku takut juga mungkin. Iya. Nah, teman saya dicilin begitu, kamu tidur aja kamu sekalian. Saya udah malamnya udah ngantuk kan nggak mau. Akhirnya teman saya disodokin sama teman, Lempar lagi. lempar teman saya. Tuh kejadiannya begitu mas. Tuh, saya selama saya di supir taksi itu kejadian janggal. Iya. Nah, yang jadi setelah kejadian itu maksudnya gini Pak, saya kan belum pernah juga ya melihat sosok halus secara langsung gitu ya Pak. Jadi saya tadi mau menanyakan dari bentuk fisik si nenek itu gimana Pak? Makanya saya berani bawa kan nggak ada ciri-ciri apa-apa mas. Lah dari muka itu emang Ya bener-bener malam manusia? jadi nggak jelas banget sih. Karena kan malam jam 3 malam kan nggak Iya. begitu terang banget. Saya ngobrol juga istilahnya ngobrol apa ya namanya nggak seperti ini terang nggak. Iya. Ini gelap.
Cuma ya itulah, makanya saya berani membawa karena kelihatannya manusia biasa. Belum nggak ada firasat yang gimana-gimana Jadi ya. begini Mas, setan itu ada yang sopan seperti manusia. Oh, Itu sopan banget orangnya yang saya bawa. Jadi saya nggak curiga apa-apa. iya iya. Cuma curiga satu waktu itu kan karena apa ya? Ditanya jangan nengok belakang itu yang Iya, saya langsung itu curiga. ya itu jangan nengok belakang ya Pak kalau keluar. Iya, iya. Itu perkataan itu yang Bikin bapak ini jadi curiga. Itu yang saya curiga. Malah kadang-kala saya sampai sekarang masih masih teringat juga. iya. Oh, jadi setan itu tidak semua menakutkan juga, Iya. enggak. Betul sih. Sopan orangnya, baik. Ya memang apa ya namanya setan itu bisa membawa hoki juga sih. Ini kisah nyata yang Iya. saya kejadian itu memang membawa hoki. Saya istilahnya dapat apa ya, dapat duit 3 kali lipat lah istilahnya, nggak seperti biasanya. Tapi sempat membayar juga Pak waktu turun. Bayar 5.000, 5.000. ya 5.000, uang bener 5.000. Karena waktu itu kan saya nggak pencet targo. Jadi ya udah borong aja. Kasihan ini saya udah pagi inilah orang tua kasihan. Iya iya. Jadi pikiran saya, pikiran istilahnya apa ya? Aku punya orang tua seperti dia, antaranya segitu. Jadi apa saya inget ini orang tua lah gitu. Jadi bayar ya syukur, nggak bayar ya nggak apa-apa lah. Iya, iya. Saya sambil pulang ini kan. Iya. Itu menolong juga. Iya. Nah, setelah kejadian itu saya dengar-dengar katanya Pak Robi ini yang mempunyai cerita setelah membawa pramugari yang katanya ada yang lewat sampai mobil Pak Robi ini hampir kecelakaan lah bisa dibilang. Itu kejadian itu waktu saya di Burok. Saya dulu kan pernah di Burok. Burok Airline Bandara Soekarno. Udah lama. Waktu itu saya kerja di perusahaan Burok pesawat terbang. Oh iya, iya. Saya sebagai driver Oh driver juga. antar jemput pramugari pulang. Cuman di kala itu kejadiannya nggak apa ya namanya, itu pas spontan aja kita apa namanya, kayak ada orang turun dari atas lewat tuh setelah di jembatan Ancol itu kan ada tol yang arah bandara itu di situ lewat, saya ngerem seketika tuh. Cuma ya nggak jelas istilahnya kayak kita yang di taksi itu. Kalau di taksi kan jelas kita beradaptasi ngobrol bareng. Cuma hanya kita kaget. Ada bayangan sekelepat kayak orang apa ya namanya, wanita cantik pakai kerudung kayak kerudung itu loh, selendang warna merah, lewat warna merah. Lewat itu saya kan kaget ngerem. Cuma itu aja, cuma nggak menakutkan sekali, nggak, cuma kita refleks aja kaget. Iya, iya. Ada bayangan itu. Tapi bang benar-benar itu hampir kecelakaan itu gara-gara itu bang berarti? Iya itu karena kaget saya, kayak orang turun dari atas. Itu sosok wanita cantik lewat dari atas kan, itu kan di yang arah mau ke bandara itu kan jembatan kan dekat di Ancol itu kan, bawahnya kan Ancol. Iya. Jembatan Ancol itu kan di atasnya ada yang mau ke bandara itu, Iya. tol situ. Cuma ya istilahnya nggak saya ngobrol nggak apa, Cuman dilihatin doang. iya, cuman ada orang wanita cantik, sosok wanita cantik itu kayak terbang gitu. Jadi selendangnya merah, saya kaget ngerem, saya hampir celaka di situ. Itu saya bawa pramugari jam 5 pagi. Kan dia landing jam berapa pesawat ya, jam 6 ya. Jadi apa, saya berangkat jam 5.
Jadi menang enggaknya itu kita permisi lah dengan jalan lakson itu dimanapun berada. Mas, oh bisa ya? Kayaknya orang terima gitu. Gimana Mas Ijab? Rasa banget sih aku. Ya bener, rasa banget. Pak Robi merasakan kehadiran. Ya orang terima aku cerita apa ya? Tapi gitu aman Pak. Orang aku abot men ya, Apanya Pak? Duh, berat. Bener gitu, orang guyonan ya. Abot. ini mohon maaf teman-teman ini Pak Robi Ya Allah, mengalami. aku hanya cerita ya, orang kan apa-apa ya. Aku hanya cerita kejadian gini karena aku dikongkon cerita karena uang masih jaluk cerita, jadi aku cerita. Tolonglah jangan aku. Bener-bener ya, Gimana? Udah aman Pak? abot aku gitu. Apa yang dirasain Pak? Badan ini abot berat. Mohon maaf teman-teman ini Pak Robi mungkin apa ya yang diceritain nggak terima ya Pak ya. Jadi Iya Pak nih, Robi kayaknya apa ya? Apa nggak boleh buat cerita Pak ya? bisa jadi ya mungkin ya kita juga kan nggak tahu ya Pak ya. Ya saya sebenarnya sih belum cerita sama orang-orang sih. Kalau sampean nggak nanya nih, saya nggak bakalan cerita. Saya belum pernah cerita sama siapapun. Mungkin di sananya ngerasa bisa jadi gitu. Saya belum pernah cerita. Karena ini kan kejadian-kejadian kita dalam bekerja ya. Ya mohon maaf lah. Barangkali nggak terima saya cerita. Bener-bener asli ini bukan saya bikin-bikin. Kayak apa ya, kayak nggak terima, gandul badan saya berat banget. Tapi gimana kalau dilanjut aman nggak Pak? Kalau nggak bisa sih kita itu aja sih takut ada Kayaknya efeknya saya loh. nggak bisa melanjutin mas. Kayaknya ini berat sekali ini kayak. Oke nggak apa-apa. Ya, Kita penjelasan dulu ya Pak ya, Ya. di teman-teman. Mohon maaf teman-teman Gerhana, pokoknya ini Pak Robi nggak bisa melanjutkan karena kita juga takut ya, takut ada apa-apa dengan Pak Robi dan tim saya juga. Pokoknya pantengin terus lah channel-channel kita. Nanti kita usahakan di belakang kamera biar Pak Robi nggak kenapa-napa. Pokoknya dukung terus channel kita Gerhana Entertainment. kejadian mas, kejadian ya aku udah bercerita kalau sampean tuh mas. Nah, ini pertama kali teman-teman. Pak Robi baru cerita, belum cerita sama siapapun. Mungkin dari sananya ngerasa ya kita membedah obrolan ini ya agak nggak terima kayaknya. Daripada Pak Robi nggak kenapa-napa, mending kita sudahin aja wis. Pokoknya untuk teman-teman Gerhana jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel kita. Dukung terus di acara ngobrol kali ini. Oke, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, jagungin Pak. Aduh, takut nih apa-apa. Ini jalur baju putih mas. Oke, wis taksut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bener-bener teka mas. Aku abot temen ge. Ngintil nguma. Aduh, yang sing khawatir ki malah. Yang sing wedi malah yakin. Ora abot men awak kayak diganduli. Tapi ora apa ya? Ora Aman ya? insyaallah aman. Mun abot men. Jagungis, jagungin apa? Iya. Pin, kopine Ya angker beli sih mas. langsung. Ora. Langsung gitu. Ora nyong bisa rasanya men abot. Soalnya gini sering kejadian kayak gue juga. Ini pernah kejadian Iya. Bener-bener ganduli. Soalnya nyong kejadian dia bercerita kayak aja sampai mari nyong ya. Yang sing wedi ya. Asli. Materinya yang sing ditindili ku apa jute lho. Insya Allah sih orang mas. Cuma nyongnya sing cerita gitu. Karena yang sing marahi jenengan kok cerita dong lho. Jadi insya Allah orang Cuma murah mas itu kayak
apa ya? Kayak Tekan ngono. maksudnya kayak teka gitu loh. Ah, Set. Ih, nyung kayak diganduli maksudnya. Kayak sampan jengkel tuh, no. PCT om. Kayak sampan jengkel ya misalnya tuh yang di planet. Misis. Yang sing di malah di. Materi ini apa-apa. Aman ya om ya? Aman. Ya wes. Cuma ya karena gaib ya kadang-kala ya wis ya. Iya. Kurang ngerti lah. Iya, harap dia mau pikir aja kok. Ora yung bisa abot men.